弟兄姐妹们，大家平安。首先，让我们静下心来，大家一起来默祷。耶和华是我们的牧者，我必不缺乏。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。默祷到此。接下来我们要显示一首因你与我同行。因你与我同行，我就不会孤寂。欢笑是你同行，忧伤是你共情。因你是我力量，我就不会绝望。困乏软弱中有你慈恩，我就得刚强。经风暴或黑夜，渡阡陌越洋海，有你手牵引我就勇往向前。愿我所行路径，愿我所历际遇，处处留下有你同在的恩典痕迹。因你与我同行，我就不会孤寂。欢笑是你同行，忧伤是你共情。因你是我力量，我就不会绝望。困乏软弱中有你慈恩，我就得刚强。经风暴或黑夜，渡阡陌越洋海，有你手牵引我就勇往向前。愿我所行路径，愿我所历际遇，处处留下有你同在的恩典痕迹。经风暴或黑夜，渡阡陌越洋海，有你手牵引我就勇往向前。愿我所行路径，愿我所历际遇，处处留下有你同在的恩典痕迹。接下来我们一起来祷告。亲爱的天父，感谢你的慈爱，也感谢你赐予的智慧与保守，让我们能在这艰苦的环境中，仍然还有机会领受你的话语。主啊，恳求你让那些疫情尽快的过去。我们是多么的渴望着昔日的大家能相聚在一起的赞美主、侍奉主的时光。主啊，处于目前漫长苦闷的日子中，
你的话语让我们仿佛躺卧在青草地上，使你的话语让我们身处可安息的水边，它轻轻地抹淡了我们的压力和忧伤。主啊，深深的感谢你。我们家乐的弟兄姐妹们，身体上有软弱的，恳求主时时刻刻的看顾着他们，医治着他们。在我们家乐的姐妹当中，基达姐妹明天要做手术，还有诺菲姐妹的孩子林生亮拜六也是要做手术。他在 Rumah Sakit Sari Asih 基勒杜，求主通过他们的主治医生，使他们的手术顺利、完美、平安。感谢主。今天邱牧师要给我们传达你的话语，恳求主赐福于他们的家人，每天都有平安，有喜乐。感谢主的垂听，也感谢主的应允。以上祷告是奉耶稣基督之名所祈求，阿们。祷告至此。接下来我们在线上诗歌一首有福的切记。有福的确据，耶稣属我进的献上主荣耀喜乐，为神的后嗣救赎丰盛，有神灵重生，宝血洗净。这是我信息，我的诗歌，赞美我救主，昼夜长歌。这是我信息，我的诗歌，赞美我救主，昼夜长歌。
到了读经的时刻，今天我们要读的经文是诗篇127篇第3节到第5节。准备好了，我们开始念。第3节，而你是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。第4节，少年时所生的儿女，好像勇士手中的剑。第5节，剑带充满的人，变为有福。他们在城门口和仇敌说话的时候，必不至于羞愧。读经到此，接下来我们再唱一首诗歌，让我们便静下心来，准备领受主的话语。主啊，我的心切慕你如露，切慕溪水。唯有你是我心所爱，我渴慕来敬拜你。你是我的力量盾牌，我灵单单降服于你。唯有你是我心所爱，我渴慕来敬拜你。唯有你能满足我心里比金银更宝贵。唯有你是我心喜乐，你是我全心所爱。你是我的力量盾牌，我灵单单降服于你。唯有你是我心所爱，我渴慕来敬拜你。你愿成为我的朋友，即使你是尊贵君。我爱你胜过世上一切，无人能与你相比。你是我的力量盾牌，我灵单单降服于你。唯有你是我心所爱，我渴慕来敬拜你。唯有你是我心所爱，我渴慕来敬拜你。到了听到的时间，有请邱牧师来听我们正道。我把时间交给邱牧师，有请。谢谢呀。
Makasih Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita bersama-sama siang hari ini kita masuk dalam doa, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapak dalam kerajaan sorga, sekali lagi kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga siang hari ini kami boleh bersama-sama bergabung di dalam persekutuan secara online. Tuhan berkatilah jam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ketika diberitakan bukan hanya sekedar membuat kami tahu saja, tetapi kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, Kau pakai jaringan internet di setiap rumah kami masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan tolong, dan Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada siang hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Sebentar ya. Oke, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan pada siang hari ini terambil dari Yosua. Yosua ini salah, saya salah ya, coba saya ganti sebentar. Bukan Hakim-Hakim, Yosua 14 ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, Yosua 14 ayat 10 sampai yang ke-12. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun, jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi tema kita pada siang hari ini adalah menjadi orang tua yang kuat. Nah, Bapak Ibu, saya ingin tanya dulu. Ada yang tahu nggak kenapa komisi kita disebut Komisi Kaleb? Dibuka mic-nya boleh, silakan, coba. Ada yang tahu nggak kenapa kok kita namanya Komisi Kaleb ya? Kok bukan Komisi Petrus? Kok bukan Komisi Paulus? Kan Paulus lebih bagus tuh. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kaleb setia. Kaleb setia. Paulus juga setia loh, Pak. Paulus Ya, lebih setia. sampai tua juga tetap kuat, tetap ikut Tuhan. Oke, ya sampai tua masih tetap ikut Tuhan. Ada lagi, silakan. Wah, selama ini ikut Komisi Kaleb nggak tahu ya, karena memang dari sana nih namanya Kaleb juga ya. Nah, kita akan sama-sama renungkan ya, Bapak Ibu. Nah, memang sebenarnya ayat yang saya tunjukkan sebenarnya agak panjang, tapi supaya tidak wasting time atau membuang banyak waktu, ini sebenarnya perkataan Kaleb, Bapak Ibu. Ya, ini perkataan Kaleb kepada Yosua. Nah, namun sebelumnya saya ajak kita untuk lihat satu video, tolong disimak ya videonya. Videonya ini dalam bahasa Indonesia, sudah ada teksnya. Ya, saya ajak kita lihat sama-sama. Sebentar. Don't lose interest in life. Just keep busy and keep moving. You need to find something that you love that makes you feel curious and alive. Tuh, ini semua oma-oma ya.
Jadi It's a cheerleader. number to me. I feel much younger. I started exercising very young. And when I say young, in my 50s. Ini usianya 101. I just think I can accomplish wonders. I like to do things. I don't want to sit in the background. I'm an optimist first and foremost. Have variety in your life. Enjoy what you're doing. Enjoy being challenged. Don't take anything for granted, including your own body. Make new friends, try new things. Live the life you love and love the life you lead. Just keep your mind open and be as argumentative as you want to be. Feel like I'm the last one standing. Oke, Bapak Ibu. Kita bisa lihat sama-sama ya, di sana sebenarnya semua adalah orang usia tua, usia Kaleb gitu loh, yang nggak beda jauh dengan setiap kita. Dan tetapi seringkali yang terjadi adalah kebanyakan orang tua berpikir bahwa dirinya itu sudah lemah dan nggak berguna. Banyak yang berpikir seperti ini. Tetapi kalau kita lihat contoh yang tadi saya tunjukkan di dalam video, maka kita menemukan mereka justru di usia mereka yang sudah tua, bahkan ada yang sampai umur 100 tahun, mereka tetap punya satu hati semangat untuk boleh hidup. Nah, saya mengajak kita untuk memiliki semangat seperti itu. Sehingga pertanyaan yang kita sama-sama coba renungkan adalah bagaimana harusnya sikap kita. Apalagi kita yang sudah Tuhan percaya berusia 60, 70, 80, saya nggak tahu apakah ada yang berusia 90 tahun. Tapi berapapun usia kita, saya percaya ada tangan Tuhan yang menyertai, tangan Tuhan yang menuntun sampai di usia sekarang ini. Nah, saya mengajak kita untuk melihat bagaimana seharusnya sikap kita dari tokoh Alkitab yang bernama Kaleb. Tadi ada Bapak Khan ya, mengatakan bahwa Kaleb itu artinya setia. Dia adalah orang yang setia. Betul, sebenarnya Bapak Ibu arti nama Kaleb sendiri, dia disebutnya Kaleb bin Yefun. Jadi nama orang tuanya itu Yefun. Arti nama Kaleb sendiri sebenarnya adalah sepenuh hati dan setia. Zaman Perjanjian Lama, Bapak Ibu, nama itu adalah harapan orang tua. Atau nama itu juga bisa menggambarkan peristiwa yang sebenarnya sedang terjadi. Nah, pada waktu orang tua Kaleb yang bernama Yefun ini memberikan nama kepada anaknya Kaleb, tentunya orang tuanya ini punya sebuah harapan supaya anaknya boleh sepenuh hati dan setia ikut Tuhan. Nah, betul saja Bapak Ibu kalau kita ingat, ayo nama Kaleb pertama kali muncul waktu apa? Ada yang masih ingat nggak? Waktu mengintai tanah perjanjian. Betul sekali, waktu mengintai tanah perjanjian. Jadi Bapak Ibu ada 12 pengintai. Bapak Ibu, waktu itu bangsa Israel ada bukan di tanah Kanaan, tapi mereka harus memeriksa kondisi tanah Kanaan. Diutuslah 12 orang untuk melihat kondisi tanah itu. Ternyata pada waktu mereka balik, 10-nya mengatakan nggak usah ke sana. Memang di sana buah-buahnya besar-besar, banyak susu dan madu. Tapi jangan ke sana, kita ini kecil. Jangan ke sana. Tetapi hanya Yosua dan Kaleb yang mengatakan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Betul, orang yang ada di depan kita jauh lebih besar, tetapi Allah yang bersama kita jauh lebih besar dari orang-orang Kanaan. Nah, saya mengajak kita bersama-sama meneladani 2 hal dari Kaleb ini. Yang pertama, Bapak Ibu, Kaleb ini ternyata di usianya yang ke-85, dia bukan orang yang pilih untuk diam saja, tapi dia bahkan terus berusaha di usia 85 tahun.
Kalau kita lihat sama-sama di dalam Alkitab, Bapak Ibu bisa lihat, kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun, jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bapak Ibu, kalau yang namanya dia punya kekuatan sama pada waktu 45 tahun yang lalu, artinya Kaleb ini adalah orang tua yang rajin olahraga. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu ya olahraganya apa, tapi tentu jalan kaki di padang gurun itu. Dia bukan orang yang lemah. Dia bahkan mengatakan, saya ini bisa berperang. Ini seperti video yang tadi kita lihat ya Bapak Ibu ya. Di usia mereka sudah tua, tapi mereka masih terus beraktivitas. Mereka melakukan kegiatan, mereka melakukan pekerjaan. Dan bahkan dia katakan, aku ini berani untuk mengalahkan orang Kanaan. Buktinya mana? Coba kita lihat ya. Ternyata di dalam Yosua 15, jadi satu pasal setelah bagian yang kita tulis, dikatakan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Bapak Ibu, saya waktu persiapkan bagian ini, nggak ketemu orang Enak itu seberapa besar. Tapi dari data kitab Bilangan, pada waktu 12 pengintai diutus, ingat nggak apa kata 10 pengintai? Jangan ke sana, orangnya gede-gede. Kita kecil kayak belalang, Bapak Ibu. Nah, orang Enak ini gambarannya dia punya jari bukan 5, tapi 6. Kebayang Bapak Ibu betapa besarnya orang Enak. Digambarkan dia bangsa Israel itu tingginya atau diibaratkan seperti seekor belalang. Coba Bapak Ibu lihat gambar ini. Ya, ini gambarnya siapa? Ini gambarnya Daud sama Goliat. Goliat bukan orang Enak ya. Goliat orang Filistin. Tapi Bapak Ibu tahu nggak tingginya Goliat itu berapa? 2 meter lebih. Ya, 2 meter lebih. Kalau tingginya 5 meter juga 2 meter lebih, Pak. Kurang lebih, Bapak Ibu ya, catatan yang saya dapatkan, tingginya Goliat itu 3 meter. Nah, 3 meter itu seberapa kan? AI sama Asu kan nggak tahu nih. Nah, coba lihat aja ke langit-langit rumah kita. Nah, tuh kurang lebih 3 meter tuh. Coba, orang usia 85 tahun kalau lawan musuhnya tingginya 3 meter. Itu nggak gampang kan? Tapi Kaleb itu dikatakan di dalam pasal 15, kalau Bapak Ibu lihat, yang tadi ayat kita baca, bahwa dia mengalahkan orang-orang Enak. Dia menjadi komandonya. Dan dia mengatakan kepada Yosua, aku ingat janji 45 tahun lalu. Bahwa Musa berjanji akan memberikan tanah kepada saya. Bapak Ibu, hari itu kalau Kaleb tidak mau berusaha, dia tidak punya tanah. Tapi karena dia ngomong sama Yosua, maka hari itu Kaleb bisa menang dalam perang dan dia mendapatkan tanah. Bapak Ibu, kalau kita lihat film perang ya, peperangan itu nggak mudah loh. Anak muda aja bisa mati, apalagi orang usia 85 tahun. Saya nggak tahu di sini siapa yang umurnya 85. AI umur 85, siapa 85? Saya tanya istri saya nih, mungkin dia tahu. Angkat tangan coba. Yang 85 coba angkat tangan. Oh iya, nggak ada ya. Semua ngakunya 17 tahun ya. 58. 58. Bapak Ibu ya, ini saya ngomong ya, kadang lucu cuma itu ya. Pernah saya ditelepon ya. Pak Abah tolong dong besuk. Ada satu orang nih,
masih muda, begitu ya, masih muda minta didoakan. Oh iya, namanya siapa? Dia sebutkan namanya, usianya berapa? Usianya 75. Oh iya, memang tidak ada kata tua. Ya, 75 masih muda, begitu ya. Nggak ada orang yang mau dibilang saya tua, enggak, saya muda. Muda ya, usianya udah 60 sudah meninggal dunia tuh. Usianya muda 60 itu. Bapak Ibu, usia 85 bagi Kaleb itu bukan sebuah hambatan untuk dia boleh melayani Tuhan. Usia 85 adalah usia di mana dia mau bekerja, dia bahkan mau berperang. Bapak Ibu, tentunya dia itu bukan orang yang sembarangan. Masa begini, oh ya saya mau perang, tapi nggak tahu cara berperang. Pegang pedangnya nggak tahu, pegang perisainya nggak tahu, cara pakai bajunya bagaimana nggak tahu, enggak. Tapi kalau kalian mengatakan saya berani perang, saya berani keluar masuk, tentu Bapak Ibu lihat dia gambar ini kan gambarnya Daud. Nggak mungkin dia perang hanya pakai baju biasa, baju rumah. Kalau perlu dia harus ada baju perang. Nah Bapak Ibu, baju perang saja itu beratnya berapa? Pedangnya Bapak Ibu jangan pikir ya, kayak kita bawa raket nyamuk gitu loh, kayak kita mau nangkap nyamuk pakai setruman. Dan jangan kira bahwa beratnya pedang itu cuma kayak rotan. Bukan Bapak Ibu. Beratnya pedang, dia harus bawa perisai, artinya dia melawan banyak orang. Nah kalau dia bisa menang, berarti dia belajar ilmu perang, dia latihan staminanya Bapak Ibu. Kalau dia habis pukul satu orang terus dia sudah udah langsung dibunuh dia. Tapi ternyata kita menemukan bahwa Kaleb berhasil merebut Hebron. Dikuasai oleh Kaleb. Nah, kita menemukan bersama-sama di usia tuanya Kaleb tidak mau diam saja. Paling tidak, saya harus katakan, dia rajin berolahraga, dia mau melakukan sesuatu. Orang-orang yang mungkin sudah usia lanjut mempunyai kebiasaan untuk ya udah diam di rumah aja, nggak usah ngapa-ngapain, tidak perlu beraktivitas. Saya bersyukur Bapak Ibu ada yang udah usia 60, 65, 70, bahkan masih bekerja menjalankan bisnis. Saya bersyukur. Tetapi saya lebih rindu lagi setiap kita bukan hanya sekedar bekerja, tetapi kita juga melayani Tuhan, Bapak Ibu. Melayani Tuhan. Kita memberikan apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Baik itu berupa materi atau berupa waktu dan tenaga kita. Saya bersyukur masih ada banyak sekali orang-orang tua di tempat ini yang punya hati rindu melayani. Bahkan di antaranya ada juga seorang pemerhati, menjadi pemerhati. Bapak Ibu, mereka yang menjadi pemerhati itu bukan hanya sekedar memberikan perhatian, tetapi mereka meluangkan waktu, mereka memikirkan jemaat yang lain. Mereka bahkan beberapa di antaranya di tempat saya ya, mereka mengantarkan paket perjamuan kudus dari rumah ke rumah. Itu adalah sebuah bentuk bagaimana sebagai orang tua bukan diam di tempat, tetapi mau bergerak, mau bekerja, mau melakukan sesuatu. Sehingga hari-harinya diisi dengan aktivitas yang memberikan berkat buat orang lain. Tetapi Bapak Ibu, ada juga mungkin di antara kita, ada sebagai seorang bapak atau sebagai ibu yang masak di rumah, ngurusin rumah tangga, itu pun merupakan bagian dari sebuah aktivitas. Artinya begini, pada waktu saya sudah usia tua, saya hidup pun tidak menjadi beban bagi anak saya, beban bagi cucu saya, tapi saya pun berusaha dengan kekuatan saya bisa lakukan apa yang saya bisa lakukan. Tentunya saya tidak minta Bapak Ibu lakukan kegiatan seperti Kaleb, harus perang, harus lari, harus melawan orang, enggak, bukan itu ya. Tapi mari kita coba pikirkan, saya kondisi kesehatan seperti ini, saya bisa lakukan apa yang baik? Yang baik untuk keluarga atau yang memberkati untuk rumah Tuhan. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya mengajak kita lihat sama-sama belajar dari Kaleb.
Yang kedua adalah bagaimana Kaleb ini adalah orang yang senantiasa berharap dan bergantung pada Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Perhatikan Bapak Ibu pada waktu diutusnya 12 pengintai. Pada waktu 10 pengintai itu balik bilang sama masyarakat atau bangsa Israel, mereka mengatakan apa? Nggak usah ke sana. Padahal mereka lagi bawa anggurnya loh Bapak Ibu. Mereka lagi bawa anggur, beberapa susu mereka ambil dari tanah Kanaan, tetapi pada waktu pulang dikasih suatu suara atau berita yang kurang baik. Jangan ke sana, orangnya gede-gede, kamu nggak bisa lawan. Daripada kita mati, lebih baik kita pergi aja, nggak usah ke sana. Tapi Bapak Ibu, cuma 2 orang waktu itu. Yosua dan Kaleb. Dan Kaleb mengucapkan kalimat yang Bapak Ibu bisa lihat di layar. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, jangan takut kepada mereka. Bapak Ibu, kita lihat pelan-pelan ya ayat ini ya. Pada waktu si Kaleb mengatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Kaleb sadar bahwa peperangan ini bukan bicara kekuatan saya. Tapi ini berbicara bagaimana ada tangan Tuhan yang menyertai. Bapak Ibu, kalau dia sampai punya pemikiran seperti itu, artinya dia pelihara hari-hari dia bersama dengan Tuhan. Dan dia mengatakan, hanya kamu jangan memberontak kepada Tuhan. Dan jangan takut kepada bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Nah, perhatikan Bapak Ibu ayat 9. Dia punya sebuah iman yang melampaui apa yang terjadi. Iman dia bukan sekedar dia lihat dengan mata saja, tapi mata rohaninya melihat jauh ke depan. Sehingga dia menasihatkan, kamu itu jangan takut. Kenapa? Karena yang menyertai kita siapa? Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Bapak Ibu, masa pandemik ini ketika terjadi, banyak orang yang akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Beberapa ada yang menyerah, memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi kita lihat sama-sama, kita belajar sama-sama Bapak Ibu, coba pada waktu di tengah kesulitan yang kita hadapi, kita memandang kepada Tuhan. Bahwa ada tangan Tuhan yang menolong kita, dan tentunya bukan cuma Tuhan yang bekerja, kita juga harus bekerja. Bapak Ibu perhatikan ya, pada waktu Kaleb mengatakan Tuhan kalau berkenan kepada kita, dia akan kasih tanah Kanaan. Apakah mereka perang atau enggak? Mereka tetap perang. Tapi pada waktu mereka perang, mereka sadar bahwa Tuhan menyertainya. Artinya ada bagian manusia, juga ada bagian Tuhan. Jangan kita cuma lempar ke Tuhan, terus kita diam aja, tunggu aja, Tuhan mau ngapain, ya terserah Tuhan, Tuhan yang kerja. Saya nggak usah kerja. Bukan seperti itu, Kaleb. Bahkan di usia 85 dia mengatakan, aku mau berperang, aku ingat janji Tuhan kepada saya. Maka cara kekristenan mengajarkan kepada kita, pada waktu ada masalah, kita berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan minta kita juga harus menghadapi masalah tersebut bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan betul-betul tanpa kita harus turun tangan, Tuhan yang sudah beresin semua, itu anugerah atau mujizat. Tapi kebanyakan yang saya tahu Bapak Ibu, banyak sekali mujizat terjadi bagaimana ada manusia, ada tangan Tuhan. Bapak Ibu kalau ingat
5 roti 2 ikan. Kok bisa ada mujizat? Kalau tidak ada seorang anak yang kasih 5 roti 2 ikan, hari itu tidak ada mujizat, Bapak Ibu. Masih ingat nggak cerita air jadi anggur? Kalau waktu itu tempayan, tempat pembasuhan kaki itu tidak diisi dengan air, maka nggak ada ceritanya air jadi anggur. Bapak Ibu kalau melihat di dalam Alkitab ada begitu banyak mujizat yang melibatkan Tuhan bersama dengan manusia. Dan itulah pemahaman Kaleb. Kaleb tahu bahwa kalau aku mau dapetin tanah, ya nggak bisa tidur-tiduran. Aku harus bekerja, tapi aku pun juga percaya kepada Tuhan. Sehingga lihat sekali Bapak Ibu di dalam kalimat yang dia ucapkan di dalam Bilangan pasal 14 ini. Dia tahu pada waktu saya berperang, Tuhan bersama dengan saya dan Tuhan yang melindungi saya. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan kepada kita, mari kita belajar supaya kita menjadi manusia yang tidak diam saja, tapi melakukan sesuatu kegiatan yang berguna yang tentunya tidak membahayakan kita. Saya sekali lagi, Bapak Ibu, nggak mengajak kita, wah harus fitness, yang angkat beban 30 kilo. Bukan itu. Tapi mari kita lakukan kegiatan yang berguna. Kegiatan yang mendatangkan berkat. Kegiatan yang mendatangkan kebaikan bagi sekitar kita. Kalau memang kita bisa lakukan sesuatu buat gereja, lakukanlah itu. Kalau kita bisa melakukan sesuatu buat Tuhan, berikanlah itu. Kalau kita bisa memberikan apa yang kita miliki, perbuatlah hal tersebut. Yang kedua dan yang terakhir, mari kita pelihara relasi kita dengan Tuhan di dalam doa dan pembacaan Alkitab. Kaleb bisa punya iman sehebat itu. Kalau bukan karena dia mengenal Tuhan, dia tidak mungkin. Dia punya satu iman, dia tahu bahwa Allah beserta dengan dia, Allah pasti memampukan dia, maka dia bisa merebut tanah Hebron. Bapak Ibu, saya mengajak kita yang sudah usia lanjut. Masih rindukah kita baca Alkitab enggak? Pak, Muse, saya itu sudah tua, nggak bisa baca, Alkitabnya kecil, nggak kelihatan. Nah, tapi Bapak Ibu ada orang-orang Kristen yang saya sangat tersanjung, saya sangat acungi jempol. Kenapa? Beberapa di antara mereka ada yang pakai kaca pembesar. Alkitabnya sama, Bapak Ibu, tulisannya kecil, tapi dia pakai kaca pembesar. Baca kalimat demi kalimat. Tapi ada yang dengan uangnya, aku mau beli Alkitab yang lebih besar supaya aku bisa baca. Ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Ada bahkan di antara mereka, oke, aku nggak bisa baca, sekarang mulai buram. Tapi dia mau mendengar pembacaan Alkitab. Bapak Ibu, sedikit sekali saya harus katakan, orang-orang Kristen yang mau memelihara relasi dengan Tuhan. Tiap kali saya di anak muda mengajak mereka, kamu sudah saat teduh belum? Kamu sudah baca Alkitab belum? Mereka mengatakan bahwa nggak ada waktu, saya nggak ada waktu. Bapak Ibu, sekarang kita di usia lanjut banyak waktu kosong. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau belajar mengenal Tuhan? Atau kita merasa bahwa ya baca Alkitab cuma seminggu sekali, hari Minggu sudah cukup, sama Kaleb ya berarti seminggu 2 kali lah. Mari kita punya satu dorongan, satu semangat untuk terus boleh mengenal Tuhan kita. Dan ketika nanti masalah itu datang, tekanan itu hadir dalam hidup kita, penderitaan itu Tuhan izinkan terjadi, kita boleh melihat kepada tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang boleh menolong kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada saat ini kami diingatkan bersama-sama bagaimana teladan kehidupan Kaleb yang boleh menolong kami untuk menjadi orang-orang tua yang menjadi berkat bagi sesama, yang menjadi
kemuliaan bagi nama Tuhan, yang menjadi kesenangan Tuhan melalui apa yang kami lakukan. Biarlah kami, Tuhan, menjadi orang-orang tua yang tidak memberikan beban kepada anak, kepada cucu, kepada keluarga sekitar, bahkan tetangga-tetangga kami. Kami serahkan Tuhan untuk kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, untuk kami terus boleh melayani Tuhan dan melakukan hal-hal yang memberkati sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Terima kasih Chiu Muse. Tuhan memberkati Muse punya pelayanan. 好，弟兄姐妹们，大家平安。这个时候我要做立场的会务报告。下周9月30日，讲员范淑芳传道，竹林夏美瑞姐妹。Pelayanan untuk Kamis yang akan datang tanggal 30 September yang akan membawa firman Tuhan adalah Fan Su Fang Chantao. Yang liturgis Ibu Xia Meirui. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan Chen Feng Lui, Saudari Chen Feng Lui akan memuji Tuhan. 好，这个时候我们请凤蕊姐妹，她要先唱一首歌，我把这个时间交给凤蕊姐妹。凤蕊，呀，好的，好了呀，谢谢大家呀。今天要献给大家一首诗歌。耶稣，我想对你说。 看那神是我的拯救，我的依靠，并不惧怕，因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成为我的拯救。现在我开始唱，因为只有你。 我不再感到孤单，你是我的密友，你是我的良伴，因为只有你是我依靠到永远，你是我的思念，你是我的依恋，因为你面前心中有万语千言。 让我情不自禁向你高声颂赞，因你是加大爱，让我走出了黑暗，因你护我升天，让我永生有期盼。耶稣，我想对你说。 你是我的密友，是我的良伴，你是我的依靠，你是我的永远。世上的荣华不能与你交换。耶稣，我想对你说，你是我的力量，是我的期盼。 你是我的祝福，终身与我相伴。你是我的生命，我的港湾。因为只有你，我不再感到孤单。你是我的密友，你是我的良伴。因为只有你。 我依靠到永远，你是我的思念，你是我的依恋，因为你面前心中
有万语千言，因你是加大爱，让我高彻黑暗。因你是加大爱，让我走出了黑暗。因你复活升天，让我永生有期盼。耶稣，我想对你说，你是我的密友，是我的良伴，你是我的依靠，你是我的永远，世上的荣华不能与你交换。耶稣，我想对你说，你是我的力量，是我的期盼，你是我的祝福，终身与我相伴，你是我的生命，我的盼望。好了，谢谢大家。谢谢凤蕾姐妹所唱的诗歌，但愿一切歌颂赞美都归给我们在天上的父。Terima kasih Saudari Fungli telah memuji Tuhan, biarlah segala pujian untuk kemuliaan Allah kita yang ada di surga. 好，这个时候我们要结束今天的团契，我们请邱牧师为我们做祝福的祷告。Tibalah saatnya kita akan mengakhiri persekutuan Kaleb pada sore hari ini. Doa penutup atau doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Albert. Saya persilakan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, sekali lagi kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan ketika kami akan mengakhiri persekutuan online kami, biarlah berkat Tuhan bersama dengan kami. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kasih yang tiada berkesudahan dari Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib untuk setiap manusia berdosa. Penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan orang-orang percaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu, juga boleh bersama-sama beribadah. Saya terus berharap Bapak Ibu setia di dalam mengikuti persekutuan, setia melayani Tuhan, dan setia terus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin ya. Memberkati.